Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 685 senjata terkuat 1. Darah merah cerah menetes dari luka Frankie Yin. Mata Frankie Yin tiba-tiba membelalak, matanya penuh dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Dia benar-benar tidak menyangka ada pedang yang menunggunya di belakangnya. Pedang perak menusuk tubuhnya, dan rasa sakit yang hebat terasa luar biasa, lengannya melebar, dan tinjunya terkepal erat. Tiba-tiba, semburan aura meletus darinya, dan pedang perak yang menembus tubuhnya dipaksa keluar oleh auranya. Pedang perak dipaksa keluar, dan tubuh Frankie Yin sepertinya telah bocor dalam sekejap, dan darah muncrat, mengejutkan. Tanpa ragu, Frankie Yin segera menepuk 2 titik akupuntur di tubuhnya untuk menghentikan darah yang bercucuran. Tiba-tiba, matanya menatap pria bergigi tajam, dan berkata, "Awalnya, aku hanya menginginkan nyawa Dimas Wu, tapi sekarang, kamu telah membuatku benar-benar marah." Frankie Yin begitu kuat dan marah sehingga dia tidak sabar untuk meratakan seluruh kediaman Baiyu dan mengubahnya menjadi puing-puing. Pria bergigi tajam merasakan aura luar biasa dari Frankie Yin, wajahnya sedikit berubah. Dia menatap Frankie Yin, dan berkata dengan dingin, "Kamu duluan yang mencari masalah, dan kamu tidak mendengarkan teguran sebelumnya, tetapi sekarang kamu malah menyalahkan orang lain." Frankie Yin sangat marah. Bagaimana dia bisa mendengar kata-kata pria bergigi tajam, matanya merah, dan dengan tegas berkata, "Berhentilah bicara omong kosong di sini, hari ini, aku pasti akan mencabut nyawamu." Frankie Yin membenci pria bergigi tajam, tetapi dia tidak bisa meremehkan pria bergigi tajam, kali ini dia tidak akan pernah peduli. Ketika suara itu keluar, tubuh Frankie Yin tiba-tiba bersinar terang, dan harta karun emas yang megah tiba-tiba dikenakan di tubuhnya. Dengan pelajaran menusuk tubuh dengan pedang barusan, Frankie Yin tidak menyerang dan bertahan lebih dulu, dia langsung mengorbankan armor pertahanan diri ini untuk melindungi dirinya dengan kuat. Segera, pergelangan tangannya bergetar, dan cambuk merah darah tiba-tiba muncul di tangannya. Cambuk berwarna merah darah ini, bernama cambuk Wan Qin, merupakan senjata sakti Frankie Yin dan merupakan andalannya. Kekuatan cambuk Wan Qin bisa dilihat dari auranya. Frankie Yin jarang menggunakan cambuk Wan Qin untuk berurusan dengan orang biasa. Saat cambuk Wan Qin dicambukkan, terdengar suara angin dan guntur. Sebelum pertarungan dimulai, pria bergigi tajam sudah merasakan kesaktian cambuk Wan Qin. Senjata ini menakutkan. Namun, pria bergigi tajam tidak takut. Dia mengamati cambuk Wan Qin di tangan Frankie Yin, lalu menatap Frankie Yin, dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu menginginkan nyawaku, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan ini." Ketika suara itu keluar, pria bergigi tajam mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba, suara auman naga bergema di udara, langsung menuju ke langit. Segera setelah itu, pedang tajam dengan cahaya pedang hijau muncul di tangan pria bergigi tajam. Karena Frankie Yin telah mengorbankan senjata sihirnya, pria bergigi tajam tentu saja tidak akan bertarung dengan tangan kosong. Pedang hijau di tangannya disebut pedang tulang naga. Disebut pedang tulang naga sebenarnya adalah pedang yang terbuat dari tulang naga, dan kekerasannya yang tak tertandingi. Segera setelah pedang tulang naga keluar, naga hijau tiba-tiba muncul, melayang di kehampaan, mengelilingi pria bergigi tajam, seperti penjaga pria bergigi tajam itu. Frankie Yin melirik pedang tulang naga di tangan pria bergigi tajam, lalu dengan dingin mendengus, "Aku tidak bisa menahan diri." Setelah mengatakan itu, Frankie Yin memegang cambuk Wan Qin di tangannya dan melambai keras, dan tiba-tiba, cambuk Wan Qin yang menyerupai ular menghantam pria bergigi tajam tersebut. Cambuk Wan Qin mengguncang kehampaan, membuat kehampaan itu bergetar, dan nyala api yang menyilaukan menembus udara dengan cambuk.
Kekuatan cambuk Wan Qin keluar sepenuhnya. Pria bergigi tajam melihat cambuk Wan Qin sangat ganas. Tanpa dipikir-pikir, ia langsung menghunus pedang tulang naga dan menyerang cambuk Wan Qin dengan pedang. Namun siapa tahu, cambuk Wan Qin justru berubah arah di tengah jalan, hanya menghindari serangan pedang tulang naga. Menantu bodoh yang hebat, bab 686 senjata terkuat 2. Tiba-tiba tangan Franky Yin yang memegang cambuk bergetar dan melepaskan cambuk Wan Qin. Tiba-tiba cambuk Wan Qin berubah menjadi monster burung dan berteriak ke arah pria bergigi tajam. Cambuk Wan Qin tidak hanya mengeluarkan serangan, tetapi juga menjelma menjadi monster buas pada saat-saat kritis, dan menggunakan kelebihannya untuk menyerang. Ini juga merupakan kekuatan cambuk Wan Qin. Pada saat ini, burung dari cambuk Wan Qin itu ternyata seperti elang tapi bukan elang, dengan cakar yang tajam dan lebar sayap yang besar, menutupi separuh langit. Ini burung rock. Dalam menghadapi serangan burung rock yang begitu kuat, pria bergigi tajam berdiri diam dan tidak bergerak, tidak ada niat untuk menghindar atau melawan. Pada saat ini, hanya terdengar raungan naga yang keras. Naga hijau menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya. Ia menyerang dari sisi pria bergigi tajam dan bergerak menuju burung rock. Detik berikutnya, naga hijau bertabrakan dengan burung rock. Burung rock kalah saat melawan naga hijau. Franky Yin terkejut. Ia tak pernah menyangka pedang tulang naga pria bergigi tajam yang nampaknya biasa itu adalah senjata sakti yang luar biasa, bahkan cambuk Wan Qin-nya sedikit rentan. Fakta ini membuat hati Franky Yin berdebar-debar, tidak ragu-ragu dan segera mendesak energi sejati dan kekuatan pikirannya. Tiba-tiba, burung rock menghilang dan berubah menjadi cambuk panjang lagi. Cambuk Wan Qin yang cepat, seperti ular, dengan lincah melarikan diri dari belitan naga zamrud dan kembali ke tangan Franky Yin. Pemurnian pedang tulang naga diambil dari sebongkah tulang naga asli, dilengkapi mutiara naga, dan jiwa naga. Dapat dikatakan pemurnian senjata sakti ini terbuat dari bahan kelas tertinggi, dan cambuk Wan Qin sudah tidak ada lagi, pedang tulang naga itu tidak ada tandingannya. Setelah menangkis cambuk Wan Qin, mata kecil pria bergigi tajam benar-benar menyipit. Dia menatap Franky Yin dan berkata dengan nada kasar, sudah cukup menyerangnya. Jika belum membunuhmu, bagaimana mungkin cukup? Franky Yin dengan marah berkata. Ketika pria bergigi tajam mendengar kata-kata itu, seluruh tubuhnya meledak dengan seluruh energinya. Dia berteriak pada Franky Yin, kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Setelah perkataan selesai, pria bergigi tajam memegang pedang tulang naga, dan tiba-tiba naik ke langit. Dengan aura yang ganas dan agung, bergegas turun menuju Franky Yin. Naga penghancur, pria bergigi tajam berteriak keras. Di udara, pria bergigi tajam tampak berubah menjadi gunung, menekan Franky Yin, yang berada di bawah. Dunia gurun mulai bergetar. Wajah Franky Yin yang menyeramkan dan penuh amarah. Seketika ia membangkitkan kekuatan tak terbatas, memadatkan cambuk Wan Qin, lalu membanting cambuknya. Groa! Cambuk Wan Qin berubah menjadi burung besar yang aneh, dengan sayapnya yang sangat besar, menakutkan, dan tidak bisa dihancurkan, seperti penghalang kokoh yang melindungi Franky Yin. Pria bergigi tajam memegang pedang tulang naga sambil membawa naga hijau itu secara tiba-tiba dan mengejutkan. Bang! Pedang tulang naga itu memukul sayap keras burung aneh yang besar itu dan meledakkannya. Mendengar teriakan parau dari burung besar yang aneh, sayapnya benar-benar tertusuk. Naga hijau itu terus menyapu Franky Yin dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ekspresi Franky Yin berubah drastis. Dia ingin melawan, tapi sudah terlambat. Naga zamrud itu menghantam Franky Yin dengan ganas. Armor di tubuh Franky Yin seketika hancur lebur. Dia juga memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Kali ini, dia jatuh ke tempat kediaman Baiyu. Pria bergigi tajam itu menghilangkan dunia pikirannya.
Dia menukik turun dan mendarat di samping Frankie Yin. Kemudian, dia menunjuk dahi Frankie Yin dengan pedang tulang naga, dan berkata dengan dingin, "Pergi dari sini, atau aku akan membunuhmu." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.